Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bisa berjumpa dengan saya, Syarifatul Safiyah. Kali ini kita akan belajar KD 3.6, fungsi komposisi dan fungsi inverse. Yang sekarang saya akan lebih jelaskan detail lagi tentang fungsi inverse. Jangan lupa subscribe channel saya, tombolnya ada di bawah, dan jangan lupa klik bunyi loncengnya supaya dapat materi terbaru dari saya. Kemudian di sebelah kanan atas ada link playlist supaya kalian bisa belajar fungsi komposisi dan fungsi inverse mulai dari awal sampai akhir. Di dalam penjelasan saya nantinya ada materi dan contoh soal, maka saya minta tolong kepada kalian pahamilah materi dan contoh soal yang ada. Jika kalian kesulitan memahami, maka bisa tulis pertanyaannya di dalam komentar. Ingat, keberhasilan proses pembelajaran di video ini tergantung pada kesungguhan kalian dan belajar secara mandiri. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang fungsi inverse yang akan saya jelaskan lagi dari syarat-syarat suatu fungsi mempunyai inverse, sifat-sifat fungsi inverse dari suatu fungsi, dan grafik fungsi. Nah, kita harus tahu dulu apa sih fungsi inverse itu. Nah, untuk memahami fungsi inverse, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sederhana saja. Kita berangkat ke sekolah memakai sepatu dan pulang sekolah melepas sepatu. Nah, untuk memakai dan melepas, maka ada prosedurnya. Lah, prosedurnya apa? Kalau kita berangkat ke sekolah, prosedurnya untuk berangkat sekolah memakai sepatu, langkah yang pertama kita harus mengambil sepatu dulu, kemudian memasang kaos kaki, kemudian memasukkan kaki ke dalam sepatu. Setelah kaki kita akan masuk, maka langkah selanjutnya adalah mengikat tali sepatu. Nah, kalau kita melepas sepatu, maka kita harus membuka talinya terlebih dahulu, kemudian mengeluarkan kaki kita, selanjutnya membuka kaos kaki kita dan meletakkan sepatu. Nah, prosedur-prosedur inilah perlu diperhatikan karena ini merupakan suatu konsep fungsi inverse. Nah, kita lebih dalam lagi untuk memahami fungsi inverse, yakni inverse mempunyai dua sifat. Sifat yang pertama, suatu fungsi f memetakan a ke b dikatakan memiliki fungsi inverse f pangkat min 1. Ini f pangkat min 1 memetakan b ke a jika dan hanya jika fungsi f merupakan fungsi bijektif. Perlu kita garis bawahi bahwa dia fungsi bijektif. Nah, misalkan fungsi inverse atau f pangkat min 1 untuk setiap x elemen domain f dan y elemen range f, maka berlaku y sama dengan fx jika dan hanya jika f inverse y sama dengan x. Terkait dengan fungsi inverse, maka saya akan memberikan soal 8.8, di mana soalnya adalah seorang pedagang kain memperoleh keuntungan dari hasil penjual setiap X potongan kain sebesar Fx rupiah. Nilai keuntungan yang diperoleh mengikuti fungsi Fx sama dengan M500X plus 1000, di mana X adalah banyak potong kain yang terjual. Pertanyaannya adalah, jika dalam suatu hari pedagang menjual 50 potong, maka berapakah keuntungan yang diperoleh? Kemudian yang B, jika keuntungan yang diharapkan sebesar 100.000, maka potong kain yang harus dijual itu berapa? Kemudian yang C, jika A merupakan daerah asal atau domain fungsi f dan B merupakan daerah hasil range fungsi f, maka gambarlah permasalahan butir A dan butir B di atas. Oke, kita langsung menjawab untuk yang A. Diketahui soal 8.8 adalah keuntungan Fx sama dengan 500X plus 1000. Untung sama dengan Fx 500X plus 1000. Di mana untuk pertanyaan yang A adalah jika dalam suatu hari pedagang menjual 50 potong kain, berarti 50 potong kain adalah banyak X-nya. Maka kita bisa menjawab
yang A, X sama dengan 50, kemudian berapa keuntungannya? Maka yang ditanyakan adalah F50. Oke, maka kita sudah memperoleh rumus Fx sama dengan 500x plus 1000. Maka kita tulis di sini Fx sama dengan 500x plus 1000. Nah, yang diminta adalah 50 kain, maka X-nya kita masukkan nilai 50. Maka 500 dikalikan 50 ditambah 1000. Maka kita bisa menjumlahkan 500 kalikan 50 adalah 25.000. Kemudian ditambahkan 1000 sama dengan 26.000. Nah, 26.000 inilah keuntungan yang diperoleh dengan menjual 50 potong kain. Nah, untuk yang B gimana? Jika keuntungan yang diharapkan sebesar 100.000, berarti Fx itu hasilnya adalah 100.000, maka potong kainnya berapa? Berarti yang ditanyakan adalah X. Maka kita tulis dari sini Fx sebesar atau keuntungannya itu 100.000, maka berapa banyak yang kain yang terjual? Nah, maka kita memperoleh rumus Fx sama dengan 500x ditambah 1000, dimana sudah diketahui Fx-nya 100.000 sama dengan 500x plus 1000, sehingga 1000 bisa kita pindah ke ruas kanan jadi negatif 1000, jadi 100.000 dikurangi 1000 sama dengan 500x. 100.000 dikurangi 1000 adalah 99.000 sama dengan 500x, sehingga 500-nya pindah ke ruas kiri menjadi pembagian. 99.000 dibagi 500x itu sama dengan 198. Maka kesimpulannya adalah nilai kain yang terjual itu sebesar 198. Oke. Kalau sudah terjawab, maka kita bisa mengilustrasikan diagram panah yang bagian C. Karena C ini adalah perintahnya, A merupakan daerah hasil domain fungsi F dan B merupakan daerah hasil range. Gambarlah permasalahan butir A dan butir B. Maka kita bisa ilustrasikan ke dalam diagram panah. Di materi komposisi bahwa X itu memetakan Y menjadi Fx. Kemarin kita sudah belajar di fungsi komposisi ya. Nah, di fungsi komposisi kan di sini ada himpunan A dan himpunan B yang dipetakan dengan F. Nah, di sini ada X, ini ada Y, maka di sini hasilnya adalah Fx. Itu adalah fungsi komposisi. Kalau fungsi inverse itu kebalikannya, di mana B itu memetakan ke A. Nah, ini adalah F inverse dan di sini bisa dikatakan adalah Fx. Fy maksudnya. Jadi, kita bisa menggambar diagram panah untuk yang A. Yang A tadi untuk himpunan A itu sebanyak 50, kemudian himpunan B kan difungsikan dengan F akan menghasilkan berapa tadi? 26.000. Nah 26.000 ini adalah Fx-nya. Nah, sedangkan untuk yang B di mana himpunan A-nya belum diketahui tapi sudah diketahui himpunan B, di mana himpunan B adalah 100.000 Fx-nya. Ini Fx. Nah, terus yang dicari adalah nilai X. Nilai X-nya adalah tadi nilai X ketemu 198. Sehingga bisa dikatakan fungsi inverse adalah kebalikan dari fungsi komposisi. Jadi kita tahu bahwa X adalah inverse dari Y. Begitu juga Y
adalah inverse dari X. 9.9, misalkan F memetakan A ke B didefinisikan sebagai diagram berikut. Nah, di sini ada dua diagram, di mana diagram 1, FA sama dengan Z, FB sama dengan X, FC sama dengan Y, dan diagram kedua, F inverse Z sama dengan A, F inverse X sama dengan B, dan F inverse Y sama dengan C. Nah, misalkan kita menulis himpunannya, maka kita bisa menulis F memetakan A ke B, sehingga F sama dengan anggotanya adalah A, Z, kemudian B, X, dan C, Y. Nah, sedangkan F inverse adalah kebalikan dari B memetakan A, sehingga anggota F-nya adalah Z, A, X, B, dan Y, C. Nah, itu untuk menjawab suatu himpunan dari soal 9.9. Memberikan soal lebih dalam lagi di soal 10.10, di mana soalnya adalah salah satu sumber penghasilan yang diperoleh klub sepak bola adalah hasil penjualan tiket penonton jika timnya sedang bertanding. Sebesar dana yang diperoleh bergantung pada banyaknya penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut. Suatu klub memberikan informasi bahwa besar pendapat yang diperoleh klub dari penjualan tiket penonton mengikuti fungsi Fx sama dengan 500x plus 20.000, dengan X merupakan banyaknya penonton yang menyaksikan pertandingan. Pertanyaannya adalah, tentukanlah fungsi inverse pendapatan dari tiket penonton klub sepak bola tersebut. Kemudian, jika dalam suatu pertandingan klub memperoleh dana hasil penjualan tiket penonton sebesar 5 juta, maka berapa banyak penonton yang menyaksikan pertandingan? Maka kita bisa menulisnya informasi yang diketahui dengan rumus apa? Dengan rumus Fx sama dengan 500x plus 20.000, di mana nilai X adalah banyaknya penonton. Kemudian yang ditanyakan adalah A, tentukan fungsi inverse pendapatan dari tiket penonton. Maka kita menginverskan, di mana tadi kita sudah mengetahui bahwa Y itu sama dengan Fx, sehingga Y itu sama dengan 500x plus 20.000, sehingga 500x kita pindah ke ruas kanan tetap positif, sehingga 20.000 kita pindah ke ruas kiri jadi negatif. Y min 20.000 sama dengan 500x. Nah, karena kita mencari nilai X, maka 500 pindah ke ruas kiri, jadi pembagian Y min 20.000 dibagi 500 itu sama dengan X. Nah, tadi sudah kita ketahui X juga merupakan F inverse Y, maka kita bisa menulis X sama dengan F inverse Y, sehingga Y sama dengan Y min 20.000 dibagi 500. Nah, dengan variabel Y ini kita ganti nilai X, sehingga F inverse X sama dengan X min 20.000 dibagi 500. Atau kita bisa menulisnya 1/500 dikalikan X min 20.000. Nah, ini sudah terjawab untuk soal yang pertanyaan yang A. Nah, selanjutnya peroleh dana hasil penjualan tiket sebesar 5 juta. Berapakah penonton yang menyaksikan? Maka kita bisa menjawab di sini bahwa X-nya adalah 5 juta dan yang ditanyakan adalah banyaknya penonton, sehingga F inverse X sama dengan tadi rumusnya F inverse X sudah kita peroleh 1/500 dikalikan X min 20.000. Kita tulis 1
1/500 dikalikan X min 20.000, di mana nilai X-nya kita masukkan 5 juta. Oke, sama dengan 1/500 kali 5 juta dikurangi 20.000. Nah, 5 juta dikurangi 20.000 itu sama dengan 4.980.000. Selanjutnya, 4.980.000 dibagi 500 itu sama dengan 9.960. Sehingga kesimpulannya adalah penonton yang menyaksikan pertandingan sebanyak 9.960. Nah, contoh selanjutnya yakni langkah-langkah untuk menentukan fungsi inverse. Yang pertama, kita bisa menyimpulkan bahwa kita misalkan dulu fx sama dengan y. Jadi fx itu sama dengan y. Setelah itu kita menyatakan variabel x dalam y. Nah, kalau sudah, kita baru bisa menentukan rumus f inverse x dengan f inverse y itu sama dengan X dengan menggantikan variabel Y dan variabel X. Selanjutnya, saya akan memberikan soal inverse lebih detail lagi di dalam soal 11.11. Diketahui F memetakan R ke R dengan fungsi fx sama dengan 2x min 5, tentukan F inverse X. Maka kita tahu bahwa Y itu sama dengan fx. Y sama dengan fx. Sehingga Y itu sama dengan 2x min 5. Maka kita mencari nilai X. Nah, untuk mencari nilai X min 5, pindah ke ruas kiri jadi positif 5. Y plus 5 sama dengan 2x. Nah, 2 kita pindahkan lagi ke kiri menjadi pembagian. Y plus 5/2 sama dengan X, sehingga variabel X ini kita ganti F inverse X. F inverse X Y kita ganti variabel X jadi X plus 5/2. Nah, ini sudah ketemu hasilnya. Jadi untuk fungsi fx sama dengan 2x min 5, inverse-nya adalah X plus 5/2. Selanjutnya, saya akan memberikan soal lebih dalam lagi tentang fungsi inverse di soal 12.12. Diketahui fx sama dengan 2x plus 1 per x min 4, tentukanlah f inverse x. Nah, kita kan tadi kan sudah tahu bahwa y itu sama dengan fx. Sehingga y sama dengan 2x plus 1 per x min 4. Tujuan kita adalah mencari nilai X, sehingga X min 4 kita pindah ke ruas kiri menjadi perkalian. Y dikalikan X min 4 sama dengan 2X plus 1. Nah, X min 4 yang di dalam kurung kita kalikan Y menjadi XY min 4Y sama dengan 2X plus 1. Yang mempunyai variabel X kita kelompokkan yang mempunyai variabel X, sehingga kita bisa menulisnya XY min 2X sama dengan 4Y plus 1. Nah, yang mempunyai nilai yang mempunyai variabel X kita keluarkan karena tujuan kita adalah mencari nilai X-nya. Sehingga X kalikan Y min 2 sama dengan 4Y plus 1. Sehingga Y min 2 kita pindah ke ruas kiri jadi pembagian 4Y plus 1 per Y min 2. Nah, variabel X ini kita ubah ke F inverse X. F inverse X. Nah, untuk variabel Y juga kita
kita ubah menjadi variabel X. 4X plus 1 per X min 2. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa inverse dari fx sama dengan 2x plus 1 per x min 4 adalah 4x plus 1 bagi x min 2. Nah, ini inverse dari soal 12.12. Selanjutnya, kita masih tetap bahas lagi tentang fungsi inverse di soal 13.13. Diketahui jika fx sama dengan 2x per 3x min 4, x elemen R dan x tidak boleh sama dengan 4 per 3, dan f inverse k sama dengan 1, tentukanlah nilai k. Nah, yang diketahui adalah fx sama dengan 2x per 3x min 4. Nah, langkah yang awal, kita sudah tahu y itu kan sama dengan fx, maka y sama dengan 2x per 3x min 4, maka kita cari dulu nilai x-nya. Nah, untuk mencari nilai x-nya, bilangan 3x min 4 kita pindah ke ruas kiri menjadi perkalian. Y dikalikan 3x min 4 sama dengan 2x. Yang ada di dalam kurung, maka kita kalikan y. Jadi 3xy min 4y sama dengan 2x. Yang mempunyai variabel x, kita kelompokkan ke x, sehingga menjadi 3xy. 2-nya kita pindah ke ruas kiri, jadi negatif 2x min 4y kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 4y. Karena kita mencari nilai x-nya, maka x-nya kita keluarkan menjadi x kalikan 3y min 2 sama dengan 4y. 3y min 2 kita pindah ke ruas kiri menjadi ke ruas kanan menjadi pembagian. Jadi x sama dengan 4y per 3y min 2. Variabel x kita ganti dengan f inverse x, dan variabel y juga kita ganti dengan variabel x, jadi 4x per 3x min 2. Nah, pertanyaannya adalah f inverse k sama dengan 1. Jadi x-nya kita ganti lagi ke huruf k, variabel k. Maka f inverse k sama dengan 4k per 3k min 2, di mana nilai f inverse k adalah 1. 1 sama dengan 4k per 3k min 2. Nah, kita mencari nilai k, sehingga bilangan 3k min 2 kita pindah ke ruas kiri, jadi perkalian. 1 dikalikan 3k min 2 sama dengan 4k. Maka 3k min 2 sama dengan 4k. Jadi min 2 sama dengan 3k, kita pindah ke ruas kanan jadi 4k min 3k. 4 dikurangi 3 sama dengan 1, maka kita bisa menyimpulkan nilai k-nya adalah min 2. Nah, ini sudah terjawab untuk nilai k adalah negatif 2. Selanjutnya adalah inverse dari fungsi komposisi. Kemarin kita sudah belajar fungsi komposisi dari 3 himpunan ya, himpunan A, himpunan B, himpunan C. Sekarang kita inversekan ke 3 himpunan tadi. Nah, kalau di komposisi itu kan himpunan A, kalau di himpunan B sama dengan fx. Kemudian himpunan B diinversekan ke C dengan fungsi G, berarti kan G bundaran F atau G dalam kurung fx. Nah, ini kalau A ke C. Nah, kalau ini A ke C, G bundaran F. Tapi kalau C ke A, kebalikannya, maka kita bisa menyimpulkan G bundaran F inverse. Nah, untuk rumusnya G bundaran inverse dapat disimpulkan bahwa F G bundaran inverse X sama dengan F inverse bundaran GX
G bunderan F inverse X itu sama dengan F inverse bunderan G inverse X. Nah, kita bisa langkah-langkah menentukan soal inverse ini ada dua cara. Cara yang pertama, menentukan dulu rumus fungsi komposisinya, kemudian menentukan inverse-nya. Tapi kalau cara yang kedua, menentukan dulu inverse-nya dari masing-masing fungsi, kemudian dikomposisikan. Di sini saya akan berikan soal 14.14 dengan dua cara tadi. Diketahui F sama dengan X min 7 dan Gx sama dengan 4X plus 1, tentukanlah F bunderan G inverse X dengan dua cara yang di atas. Oke. Untuk cara yang pertama, kita tentukan dulu fungsi komposisinya, kemudian kita inversekan. Oke, untuk yang cara pertama, kita menentukan komposisinya dulu. Berarti F bunderan Gx itu kan sama dengan F dalam kurung Gx, di mana yang dalam kurung Gx ini kita tulis fungsinya 4X plus 1. Kemudian kita tulis fungsi yang fungsi fx min 7, di mana x-nya nanti kita ganti 4x plus 1. 4x plus 1 min 7, maka menghasilkan 4x min 6. Ini untuk F bunderan Gx. Nah, kita sudah memperoleh, maka kita inversekan. Kita sudah tahu inverse Y itu kan sama dengan F bunderan Gx, di mana Y sama dengan 4x min 6. Nah, tujuan kita kan mencari nilai X-nya, maka min 6 kita pindah ke ruas kiri jadi plus 6. Y plus 6 sama dengan 4X. 4-nya juga dipindah ke ruas kiri jadi pembagian. Y plus 6 per 4 sama dengan X. Nah, selanjutnya X kita ganti dengan inverse X. F inverse X sama dengan Y, kita ganti variabel X plus 6 per 4, maka menghasilkan inverse dari F bunderan Gx 4x min 6 adalah X plus 6 per 4. Ini adalah inverse dari F bunderan Gx. Selanjutnya kita akan membuktikan cara yang kedua, di mana menentukan inverse-nya dulu ke masing-masing fungsi, kemudian dikomposisikan. Nah, soalnya masih sama, cuma caranya yang beda, di mana di sini ditentukan F bunderan G inverse X. F bunderan G inverse X itu diperoleh rumus G inverse bunderan F inverse X. Nah, untuk yang cara kedua, kita cari dulu G inverse-nya berapa, F inverse-nya berapa. Ini F inverse. Oke. Diketahui F-nya sama dengan X min 7. Nah, kita misalkan, misal Y itu sama dengan X min 7, maka X sama dengan Y plus 7, maka F inverse X sama dengan Y plus 7. Jika Gx sama dengan 4x plus 1, Gx sama dengan 4x plus 1, kita misalkan Y sama dengan 4x plus 1, di mana Y min 1 sama dengan 4x dan Y min 1 per 4 sama dengan X, sehingga G inverse X itu sama dengan X min 1 per 4. Dari sini kita sudah memperoleh inverse-nya Fx itu sama dengan Y plus 7,
inverse-nya GX itu sama dengan X min 1 per 4. Selanjutnya kita komposisikan masing-masing inverse. Nah, komposisinya F bunderan G inverse X itu sama dengan G inverse bunderan G inverse X. G inverse X maka sama dengan G inverse buka kurung F inverse X, di mana nanti hasil dari fungsi F inverse kita substitusikan, yakni X plus 7, kemudian G inverse-nya adalah X min 1 per 4, di mana X-nya kita ganti X plus 7 min 1 per 4, sehingga menghasilkan X min 6 per 4. Maka inverse-nya sudah diketahui, F G inverse sama dengan X min 6 per 4, sama yang di atas adalah X plus 1. Dimana kita sudah memperoleh masing-masing F inverse X ini diganti X, ini diganti X plus 7, kemudian F inverse G inverse X sama dengan X min 1 per 4, maka kita komposisikan inverse-nya. Nah, kita kan sudah tahu rumus dari komposisi inverse F bunderan G inverse X, itu rumusnya G inverse bunderan F inverse X. Maka kita bisa menulisnya G inverse dalam kurung F inverse X, yang di dalam kurung kita kerjakan dulu, atau kita tulis rumus fungsinya F inverse X adalah X plus 7. Nah, setelah itu kita tulis fungsi G inverse-nya. Fungsi G inverse-nya adalah X min 1 per 4. X-nya kita ganti X plus 7. X plus 7 min 1 per 4, dimana kita memperoleh X plus 7 kurangi 1 plus 6 per 4. Nah, ini sudah ketemu inverse-nya untuk G bunderan G inverse X dengan fungsi X min 7 dan 4. X plus 1 sama dengan metode yang pertama. Terserah kalian mau cara yang metode pertama atau metode kedua, nanti hasilnya sama saja. Selanjutnya saya akan lebih jelaskan lagi tentang inverse dalam fungsi komposisi di soal 15.15. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x min 3 dan gx sama dengan 1/3 x plus 1, x tidak boleh sama dengan negatif 1/3, tentukanlah f bunderan g inverse x. Kita bisa menggunakan dua cara, mau diinverskan dulu apa mau dikomposisikan terlebih dahulu. Saya akan menggunakan cara mengkomposisikan dulu kemudian diinverskan. Nah, untuk mengkomposisikan agar mudah, kita tulis f bunderan gx, itu rumusnya f dalam kurung gx, di mana gx nya adalah 1/3 x plus 1. Nah, kemudian fx sama dengan 2x min 3, sehingga 2 dikalikan x nya diganti 1/3 x plus 1 dikurangi 3. Selanjutnya kita tulis 2/3 x plus 1 min 3. Karena di sini 3/1 penyebutnya belum sama, maka kita samakan. Nah, untuk menyamakan bahwa di sini penyebutnya 3x plus 1. 3x plus 1 bagi 3x plus 1, 1 kalikan 2, 2. 3x bagi 1, 3x plus 1 dikalikan 3, berarti min 3 dikalikan 3x plus 1.
Maka selanjutnya kita akan kalikan penyebutnya. Di sini 2 kalikan min 3 kali 3x plus ya, ini ya, plus 1. Maka kita bisa menulis 2 min 3 kalikan 3x min 9x min 3 kalikan 1 min 3 per 3x plus 1. Dari sini kita menyimpulkan min 9x 2 dikurangi 3 min 1 per 3x plus 1. Nah, ini masih mencari F bunderan GX-nya, belum ke inverse. Nah, selanjutnya kita akan ke inverse. Untuk inverse-nya, maka Y itu sama dengan F bunderan GX. Saya tulis di sini aja. Y sama dengan F bunderan GX. Di mana Y hasil dari F bunderan GX tadi min 9x ya. Min 9x, ini saya stabilo. Min 9x min 1 per 3x plus 1. Min 9x min 1 per 3x plus 1. Tujuan kita mencari nilai x, sehingga 3x plus 1 pindah ke ruas kiri menjadi perkalian. Y dikali 3x plus 1 sama dengan min 9x min 1. Yang di dalam kurung kita kalikan Y menjadi 3xy plus Y sama dengan min 9x min 1. Yang mempunyai variabel X kita kelompokkan menjadi 3xy plus 9x sama dengan min Y min 1. Oke, yang mempunyai variabel X kita keluarkan karena tujuan kita mencari nilai X. X buka kurung 3y plus 9 sama dengan min y min 1. Sehingga 3y plus 9 kita pindah ke ruas kanan jadi pembagian. X sama dengan min y min 1 per 3y plus 9. Dan variabel X kita ganti dengan F inverse X. F inverse X sama dengan, dan variabel Y kita ganti dengan variabel X, min X min 1 per 3X plus 9. Nah, karena ini negatif penyebutnya, maka kita keluarkan negatifnya menjadi min X plus 1 per 3x plus 9. Nah, ini sudah ketemu inverse. Jadi, inverse dari min 9 min 1 per 3x plus 1 adalah min x plus 1 per 3x plus 9. Nah, dari sini kalau ada pertanyaan silahkan tulis komentar di bawah. Cukup sekian dari saya untuk pembelajaran fungsi inverse. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.